Taurus selebihnya cek di kolom deskripsi. Terima kasih. I don't know how to hold this. Oh ya. Oke, Taurus. Dan elemen tanah. The last for the earth, teman-teman. Oke, ada ratunya pedang, keluar sikap yang dingin, ada yang ambil katakanlah sudah menentukan sikap ya, sudah ambil sikap, sudah ambil keputusan gitu. Nggak mau menerangkan lagi, nggak mau ngomong apa-apa lagi, nggak mau terlalu ribet lagi menjelaskan, karena seperti ada rasa bosan, seperti ada hal yang enak tidak bisa diutarakan ya seperti itu aja. Ada rasa stuck di sini yang gue lihat. Jadi akhirnya mengambil sikap dingin, sudah mengambil keputusan. Kayaknya kalau semakin gua ngomong, curhat pun juga tidak ada solusi. Yang yang Taurus lihat itu nggak membawa dirinya untuk mana-mana. Entah itu soal pekerjaan, entah itu soal keuangan dan lain sebagainya. Ada beberapa yang gue lihat Taurus itu stuck secara finansial ya. Ada yang macet, mandek banget gitu, nggak kemana-mana. Jadi sikap dingin ini akhirnya tercipta, akhirnya ada. Akhirnya dia yang diambil sama si Taurusnya. Jadi kalau gue lihat di sini sih Libra, Gemini sama Aquarius ini ya. Jadi yang gue lihat di sini sih Taurus berusaha mencari hal yang menguntungkan bagi Taurus, apalagi untuk kebebasan finansialnya sendiri, kebaikan dirinya sendiri, kepositifan dirinya sendiri. Kalau gue boleh bilang sih ya, bagi yang berhubungan sama Taurus atau orang yang berhubungan sama Taurusnya yang seperti ini, mungkin kasih waktu aja si Taurusnya agar bisa ngepasin, ngenakin dirinya sendiri dulu. Jadi agar kedepannya biar sama-sama enak gitu aja lah. Biar sama-sama ya jalan aja, biar bisa jalan. Jadi kesannya Taurus yang mungkin dingin itu bisa diminimalisir bagi orang-orang di sekitaran Taurus. Ada 7 tongkat di sini, tanggung jawab banyak, tetapi tidak sepadan dengan apa yang diterima. Ada juga dari beberapa Taurus yang sudah mulai punya celah, entah itu dalam segi hubungan, keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya, tapi kesannya dimanfaatkan atau dijadikan keset. Intinya sih ya, timbal baliknya dengan apa yang dikerjakan dan diberikan sama si Taurusnya itu nggak seimbang. Leo, Sagittarius, sama Aries di sini. Jadi hati-hati aja bagi mungkin si Taurusnya oke lah ya 1-2 kali ketika lu benar-benar butuh orang ini atau pekerjaan ini kayak setengah ngebiarin gitu ya. Tapi ya harap dimengerti sendiri, cari batu loncatan. Bagi Taurus yang benar-benar ngerasa stuck dan nggak merasa kemana-mana ataupun putus asa dan lain sebagainya, lebih baik pinter-pinter lift up dirinya sendiri, ngangkat dirinya sendiri, mencari celah atau bahkan menciptakan satu hal, mengkreasikan, membuat mendobrak sesuatu, jadi kesannya itu tidak menunggu dan membuang waktu atau bahkan membuat dirinya sendiri itu playing victim gitu ya. Hati-hati ada karma bekerja juga di sini gue lihat. Jadi bagi Taurus yang udah ada sesuatu yang nggak baik, lebih baik segera diakhiri. Ini kuat banget segera diakhirinya. Oke, ada asnya pedang di sini. Banyak kesempatan loh sebenarnya ya. Kalau gue lihat ya Libra, Gemini sama Aquarius banyak kesempatan, banyak yang terbuka sebenarnya di depan itu. Sebenarnya banyak yang nyambut, tetapi ada beberapa Taurus itu yang nggak siap keluar dari zona nyaman. Dalam artian gue nggak pernah mengerjakan hal ini sebelumnya, gue nggak familiar. Ini bukan hal yang bagus buat gue. Jadi akhirnya terkesannya apa Taurusnya pilih-pilih atau orang yang berkaitan sama Taurusnya.
di sini diminta kebijaksanaanmu ya, karena kalau sebenarnya kalau lu melakukan apapun gitu ya, asal halal, asal itu bagus, bisa mengangkat dirimu, bisa membuat diri lu lebih positif, kenapa enggak gitu loh. Jadi jangan dihindari karena semata-mata itu bukan ranah gue, itu bukan kerjaan yang biasanya gue kerjain, itu gua malu di sana gitu ya, apa kata dunia gitu. Jadi kalau gua sih lebih milih nyelamatin diri gua sendiri ya daripada apa kata orang gitu loh. Karena di sini sayang sekali kalau lu itu um, banyak kesempatan tapi lu memilih berkecimpung di hal atau dunia yang sama yang sebenarnya nggak terlalu menguntungkan buat lu, tapi karena ini asing atau mungkin sesuatu itu nggak terlalu nyaman buat lu, bahkan mungkin bagi diri lu itu, "Oh nggak matching, malu dong kayak gini." Katakanlah gengsi ya, pride-nya. Jadi akhirnya ya nggak bisa dapet lu, apa ya, kayak, oh kayak membiarkan kesempatan itu lewat gitu loh. Jadi kan sayang sekali, kalau gua sih ya. Iya. Kalau gue sepanjang itu menguntungkan dan gue bisa lakuin, gue oke aja gitu loh, selama itu mendatangkan cuan dan bagi gue itu enak. Oke. Keluarga yang gue pikirkan di sini ada kartunya keluarga ini dengan kartunya pendeta di sini, sosok laki-laki yang pihak berwenang punya pengaruh juga, ada yang berurusan dengan dokumen juga. Hati-hati juga kalau tanda tangan dan lain sebagainya, karena kalau tidak dipikir masa-masa, ntar ada slipnya juga. Bagi yang berselisih dengan keluarga, ya dikembalikan lagi karena kalau bagi gua sekali lagi ya bolak-balik gua ngomong sampai gua bosen ya, dilihat kalau memang keluarga harusnya sama-sama membawa apa ya, impact yang positif. Kalau sudah nggak ada impact atau pengaruh yang positif, bagi gua udah waktunya cut, gua cut gitu loh. Dan gua harus merencanakan sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan gua. Nggak hanya direncanakan, tapi juga dilakukan gitu ya. Ada yang merencanakan pernikahan juga, ketemu dengan orang yang sudah pas. Gua katakan ini bukan soulmate ya, tetapi ke pernikahannya lebih condong karena memang pasnya seperti ini gitu loh, lebih lebih baiknya ke depannya seperti ini. Jadi kayak transaksional ya, gua nggak ngomong soal uang semata, tetapi lebih ke untuk menjaga, oh, how should I how should I explain that? Jadi lebih, agar lebih terjamin aja masa depan gitu loh, karena dengan dia itu sudah pas, dengan si dia itu, gua yakin ke depannya itu lebih baik secara finansial, lebih pas aja. Jadi lebih baik ya udah gua sama, si A sama si B karena udah terjamin secara finansial, ke depannya itu sudah enak, keluarga sama-sama enak, keluarga sama-sama seperti ini gitu ya. Mmm, ada yang rasa cinta itu tumbuh belakangan juga gue lihat. Jadi, ya nggak tahu ya, pendeta di sini gue rasanya datar gitu loh ya. Karena kayaknya iya memang seharusnya dilakukan itu aja. Jadi nggak murni bener-bener, gue cinta lu, lu cinta sama gue dan kita benar-benar berkeluarga ini semuanya dapat gitu loh, emosional dapat, keuangan dapat gitu ya, eee, secara emotionally semuanya terpenuhi. Jadi ada yang timpang di sini gue lihat sih. Jadi seperti kayak kesepakatan gitu sih. Tapi ya itu bukan berarti baik dan buruk ya, kembali lagi kan jika itu emang, enak dan lebih suka dijalani seperti itu, ya, nah silahkan gitu loh karena, eee, berbeda-beda ya tiap orang. Mars tiba-tiba datang, Aries di sini karena ada kartunya menara. Ya makanya seperti tadi gua bilang sih, nggak tahu flat aja gua lihat ya. Ada satu masalah, ini keluarga nih orang yang diketahui orang dekat sih ya. Perjuangan selama ini sia-sia. Apa yang diperjuangkan kelihatannya dari depan ini baik, ternyata ya seperti ini. Akhirnya dingin. Sepertinya keluarga, pekerjaan, keuangan ini agak kacau gua lihat. Sesuatu yang tidak boleh terjadi itu jangan dijemput, jangan dijadikan. Beneran itu. Gua ini bukti nyata. Segala hal itu sudah gua alami. Berjuang sendiri, bukan bolak-balik lagi ya, hampir seumur hidup ya.
Jadi 90%. Dan gue seneng karena akhirnya gue belajar. Tapi yang gue tahu, gue enggak mau bener-bener bertahan. Jangan pernah pakai cara instan. Dan memang lebih mudah, memang lebih gampang mengambil cara yang katakanlah itu, oh oke, ini lebih menjamin gua, ini lebih enak di masa depan. Ada sesuatu yang nggak boleh terjadi, dijadikan, dan akhirnya ya nggak enaknya lebih double. Tapi ada beberapa Taurus, akhirnya yang gua lihat itu, atau orang yang berkaitan sama Taurus itu, katakanlah itu yang membuat sesuatu yang akhirnya ya buat nutupin yang ini gimana, buat ngatasin yang ini gimana gitu loh. Tapi bukan dengan cara yang alamiah, katakanlah itu benar-benar total perjuangan gitu ya. Coba berjuang sendiri, benar-benar jatuh bangunnya. Kalau nggak tahan, ya gua nggak ada tips selain lu harus menghadapi dan benar-benar berjuang gitu loh. Jangan pernah ada mental playing victim mengasihani diri sendiri, jangan. Nggak bisa sekarang itu. Sudah bukan waktunya. Gua enggak kayak gitu itu. Gua udah ngalamin bolak-balik ngeraih dan yang ada ya bukannya ditolong gitu ya. Entah itu didiemin, entah itu tidak digubris gitu. Pada akhirnya gua paham ya udah seperti ini emang harus berjuang sendiri. Jadi itu yang harus dipahami, itu yang harus dilakukan, mana yang harus dirubah, itu tergantung bagaimana Taurusnya sekuat apa berjalan ke arah mana. Oke, ada 8 pedang di sini, Libra, Gemini, sama Aquarius. Sekali lagi, cuma lu kuncinya tuh ada dalam diri lu. Mindset lu dirubah. Dari mindset itu coba dilakukan satu per satu. Nggak ada kata terlambat, nggak ada. Yang ada ya lu nggak mau, itu aja. Kalau memang sesuatu itu di luar apa ya, kemampuan lu atau major lu yang biasanya lu lakukan, sepanjang itu membuat lu itu hidup, nyambung hidup, membuat lu itu, perjuangan nih ternyata seperti ini. Lah kalau gua lakuin aja gitu loh. Apa sih maksudnya omongan orang itu apa sih? Gua kalau ngelihat orang itu boasting, bragging sekarang apa sih gitu loh. Kayak kayak gua ngelihatnya tuh lu apa sih sampah banget gitu loh ya. Karena memang karena gua tahu hidup tuh seperti apa gitu. Jadi ketika ketika gua ketemu orang yang bragging gitu ya. Bukan berarti, gue punya apa yang lu punya, enggak. Maksudnya, lu ngapain seperti itu di depan gua gitu loh. Kelas lu tuh seperti itu. Nah, kalau lu berkecimpung dengan dunia, orang-orang, dan lingkungan seperti itu, dan lu menempatkan dan membuat diri lu seperti itu, yang akhirnya membuat lu malu mengerjakan sesuatu yang seharusnya dalam tanda kutip lu kerjakan karena harga diri lu, nggak pantas dong gua ngerjakan seperti ini, padahal itu sesuatu yang halal. Nah, kan susah ya. Itu sih yang gua bilang ya. Kok gua tutup lagi sih tadi? 8 pedang. Oke, ada dua koin di sini, energi lu sendiri, Taurus, Virgo, sama Capricorn. Sekali lagi ya, kalau terlalu banyak menimbang, terlalu banyak apa ya mikir gitu, akhirnya nggak dilakukan gitu, stuck, sibuk mengkompar, sibuk membandingkan diri dengan orang lain, iri gitu ya, emosi dipelihara, ya itulah akhirnya jatuhnya yang nggak ada yang dilakukan, yang ada malah jatuh lagi karena lu nggak bisa ngebalik waktu ya, you cannot reverse the time. Ya, lu nggak bisa ngebeli waktu, yang udah hilang ya udah hilang gitu loh. Sekarang itu berusaha otomatis sia-sia. Kalau gua mending sih ya, hmm, gue lebih baik gue matinya mati gue berusaha, bukan gue mati konyol. Tapi ya itu kembali lagi ke orangnya, karena di sini lu dituntut untuk bekerja, bukan lu stuck dengan perasaan lu atau kebanyakan mikir, ditimbangnya kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana. Kalau gue sih, waduh, gue nggak bisa makan nih, gimana cari uangnya gitu. Simpelnya gitu ya, jangan membandingkan diri lu dengan orang lain. Ingat,
Di sosial media orang itu bukan posting yang namanya itu kegagalan. Kegagalan tuh nggak diposting. Yang diposting itu yang indah-indah gitu ya. Doa-doa atau apapun itu. Iya. Ntar Tuhan ngejawab lu dengan teks dulu gitu. Notifikasi. Jadi yang sebenarnya nggak dikirim, di notifikasi aja. Waduh. Gua nggak paham lah. Oke, balik lagi lah. Ada pionnya tongkat di sini masih 50-50 ya. Lu berusaha ngangkat diri lu. Jangan hanya berusaha terus, itu di maintain itu ya. Dipertahankan, dipelihara. Jangan hanya, wah sekarang itu 50% gue itu mampu, 30% gue ada niat, selanjutnya gue jatuh lagi. Karena di sini masih halaman kata pengantar, masih halaman awal, masih pionnya, masih sangat awalnya. Lu buka buku itu baru sangat halaman pertama gitu ya. Jadi bahkan mungkin yang tanpa halaman gitu. Jadi benar-benar ini masih usaha di taraf awal, lu harus pertahanin. Kalau emang ada kesempatan, dilihat lagi. Sepanjang lu bisa grab, sepanjang lu bisa hidup, sepanjang lu itu bisa berdiri, berjalan, bangga ke diri lu sendiri, lakukan. Jangan memperbandingkan dengan orang lain. Jangan lu lihat, oh orang lain kok anu kayak gini, kenapa gua nggak bisa. Lu hidup dengan tatanan orang lain gitu, lu hidup atas dasar hidup orang lain gitu. Kalau gua kagak mau, kalau gua kagak mau gitu ya. Dipelihara ini ya, Leo Sagittarius sama Aries di sini. Ada kesempatan, lu bisa mampu kerjakan ya. Itu bisa mendatangkan yang baik, bisa mendatangkan cuan bagi lu, kerjain gitu loh. Jangan mikir dulu ini menguntungkan atau enggak ya, dikerjain dulu gitu loh. Dengan sepenuh hati, dengan keyakinan. Itulah nggak bisa gua ngomong lagi selain itu. Dibolak-balik, diputar-putar ya, intinya cuma itu. Dari Mit ada kartunya pertapa, ini kartu lu sendiri, Taurus, Virgo sama Capricorn, jelas-jelas lu diminta bukan hanya step by step ya, satu persatu, menikmati proses apa yang ada gitu, merangkul apa yang ada, apa yang terjadi, tapi di sini lu diminta bijaksana. Jawabannya itu ada dalam diri lu sendiri. Yang bisa ngerubah diri lu sendiri, yang bisa mendownkan lu diri lu sendiri, yang bikin bisa lu mampu bisa stuck maju mundur diri lu sendiri gitu loh. Jadi diminta lu bijak untuk di sini. 3 kartu terakhir yang gua traveler ya, cobalah lu keluar dari zona nyaman lu gitu, keluar daerah lu gitu ya, mengenal dengan orang-orang yang bisa elevate lu, yang bisa angkat lu, yang bisa enak lu, yang bisa bikin dulu tuh lebih otomatis, yang plus, yang bagus, yang lebih positif ya. Jadi jangan stuck lah hanya iya ke kamar sini, ke kamar sana, ke gang satu, ke gang yang lainnya. Bahkan mengenal orang yang mungkin atau beberapa lingkungan yang mungkin itu enggak apa namanya asing buat lu, itu bisa membuat lu lebih positif. Nah ya, jangan terbawa terlalu melo ya, jangan terlalu terdrawn pada sesuatu yang bikin lu apa ya, jatuh nggak enak dan membuat lu itu benar-benar terjebak di dalamnya. Karena di sini Layorna itu jeleknya itu ada kartu kematian ya, ada sesuatu yang menjemput secara tiba-tiba dan ini hubungannya entah dengan kesehatan, mau mental, secara fisik juga keduanya bisa. Jadi sekali lagi yang bisa merubah hidup lu diri lu sendiri. Jangan melihat sesuatu yang konyol itu sebagai satu penyelesaian. Katakanlah konyolnya itu seperti mengakhiri hidup sendiri gitu ya. Gue nggak minta lu untuk bertahan, gue minta lu benar-benar berpikir. Karena aduh, jalan lu dilahirkan itu lama men, masih tunggu 9 bulan dan proses lu dilahirkan juga bukan proses yang gampang gitu loh. Jadi kalau lu mau menempuh atau maunya yang gampang-gampang dalam hidup ya, kalau gue bilang sih nggak relevan ya. Oke, ada kartunya The Drunkard di sini. Waduh, bener-bener dong kamu kalau enggak, bukan suatu yang negatif dan positif, nggak segampang itu ya, nggak sedangkal itu gitu loh.
Kalau lu memang stuck, kembali lagi, difikirkan lagi, apa fungsinya? Apakah dengan lu stuck, apakah dengan lu stres itu ngebuat diri lu sendiri lebih baik, kehidupan lu itu lebih bagus ke depan, itu aja. Nggak dengan lu itu melakukan A, B, C, D, apakah hidup lu berubah lebih baik ataukah sebaliknya? Jadi kembali lagi, ini semua berdasarkan pikiran, berdasarkan apa yang lu perbuat. Jadi artinya berangkat dari diri sendiri semua di sini. Oke? Semoga semua bisa dimaknai baik. Thank you Taurus.